Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Sidaisyah dengan NIM B1C124049. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan salah satu fitur dalam Excel, yaitu pivot table. Jadi pivot table ini merupakan fitur dalam Excel yang bisa kita gunakan untuk menganalisa sebuah data. Misalnya, datanya kita banyak sekali, dari sekian banyak data, kita ingin menganalisa. Nah, itu harus mengetahui yang namanya pivot table. Kalau kurang lebihnya, misalnya kita ingin mencari berapa pasar sih yang produk kita itu terjual, atau masih banyak pertanyaan lain lagi. Untuk penggunaannya, itu kita tinggal blok saja tabelnya yang ingin kita cari. Kita blok, tekan salah satu cell, Ctrl A. Nah, setelah kita blok, kita tekan menu insert. Nah, di sini ada menu insert, pivot table. Nah, setelah itu kita tekan pivot table. Ini ada sudah muncul create pivot table. Nah, di sini di bagian pertama jangan kita ganggu-ganggu karena ini merupakan hasil dari yang kita blok tadi, ada berada di bagian pertama. Sedangkan di bagian kedua, kita disuruh memilih kira-kira pivot table-nya kita letakkan di bagian mana. Ada yang new worksheet, berarti pivot table-nya kita letakkan di worksheet yang baru, kita letakkan di sheet selanjutnya. Ada yang kedua, exciting worksheet, artinya pivot table-nya kita letakkan di sheet yang sama. Untuk lebih mudah, kita pilih saja pivot table-nya kita letakkan di sel yang sama untuk lebih mudah dianalisa. Kita letakkan di set yang sama. Di sini lokasi bisa kita tentukan, kira-kira lokasinya kita taruh di mana. Saya ingin menaruhnya di sebelah sini. Tekan OK. Nah, setelah kita tekan OK, di sini ada seperti gambaran pivot table. Jadi ini merupakan pivot table, hasil dari yang kita pilih tadi. Pivot table kita taruh di sini. Di sini ada yang lebih penting. Nah, di sebelah kanan itu ada invoice, amount, lokasi, partner, item, price, amount, diskon, dan total. Merupakan jumlah kolom, nama-nama kolom yang kita blok tadi. Nah, ini yang di atas. Ada invoice, amount, lokasi, partner, item, price, amount, diskon, dan total. Nah, fungsinya apa? Misalnya, di sini kan ada 4 ya, ada 4 kategori, ada report filter, ada kolom label, row label, dan value. Nah, untuk report filter bisa kita cari kira-kira penjualan keberapa yang kita mau cari atau bagaimana. Kolom label, nah misalnya contoh ya, saya ingin memasukkan partner di kolom label. Nah, jadi partnernya ini dia akan berbentuk seperti kolom. Misalnya contohnya partnernya kita masukkan di baris row labels. Partnernya akan berbentuk seperti baris. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada value. Jadi value ini merupakan value apa sih yang akan kita kasih masuk, atau jumlah, berapa jumlah yang kita hitung. Jadi kita taruh di value. Langsung saja untuk mempermudah, di sini ada pertanyaan yang bisa kita cari menggunakan pivot table. Yang pertama, pasar mana yang sudah menjual produk kita? Nah, kita lihat ke atas. Pasar mana sih yang sudah menjual produk kita? Kita lihat di atas. Berarti lokasi ya, lokasi. Pasar. Jadi yang kita butuhkan itu adalah data lokasi. Pasar mana yang sudah menjual produk kita? Kalau kita hitung satu persatu itu akan susah. Nah, jadi di sini penggunaannya pivot table. Tabel lokasi itu kita dar lokasi ya. Nah, kita masukkan di row label. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Akan berbentuk label. Jadi di sini ketahuan bahwa pasar yang sudah menjual produk kita ada 3 pasar, yaitu Bali, Jakarta, dan Surabaya. Nah, jadi ini jawabannya nomor 1, Bali, Jakarta, dan Surabaya. Selanjutnya, siapa partner kita? Partner yang ditanyakan adalah partnernya kita. Berarti sama seperti tadi. Berarti yang partner, kolom partner kita masukkan di row labels.
Di sini kelihatan partnernya kita ternyata ada 3, yaitu Komputindo, Lampopindo, dan PC Indo. Selanjutnya, berapa banyak bulan dari data yang kita punya? Berapa banyak bulan sih dari data yang kita punya? Berarti ini menentukan bulan, month. Di sini kan semua bulan 1. Ditanyakan berapa banyak bulan. Berarti sama seperti tadi. Ini bulan, month. Kita masukkan ke row labels. Nah, seperti itu. Dan month-nya juga kita masukkan di value karena ditanya berapa banyak bulan, artinya jumlah bulannya. Di sini ada keterangan di row label bahwa di bulan 1 itu ada 14 kali. 14 bulan gitu, 14 kali kita melakukan penjualan. Pertanyaan keempat, berapa total penjualan untuk masing-masing lokasi di tahun tersebut dan berapa penjualannya? Kita analisis soalnya. Berapa total penjualan? Berarti yang kita butuhkan adalah tabel total. Tabel total, berapa total penjualan? Berarti menunjukkan jumlahnya. Tabel total kita masukkan ke value. Berapa total penjualan untuk masing-masing lokasi di tahun tersebut? Lokasi kita masukkan dan berapa per bulannya, ini month kita masukkan, monthnya kita masukkan juga di value karena ditanya value-nya gitu. Nah, jadi seperti ini nanti hasilnya. Ternyata untuk di bulan 1 itu total penjualannya 388,25, di mana untuk area Bali itu kelihatan 1218,5. Di area Jakarta juga tertera. Di sini ada juga grand totalnya. Jadi ini untuk pertanyaan pada nomor keempat. Nah, selanjutnya, partner mana yang berkontribusi paling banyak pada keseluruhan penjualan? Ditanyakan berapa jumlah partner mana yang berkontribusi paling banyak sih? Berarti di sini data yang kita butuhkan adalah partner. Data yang kita butuhkan adalah partner. Partner mana yang berkontribusi paling banyak? Kita tulis partner, kita masukkan di row labels. Partnernya kita masukkan di value karena yang dicari value itu partner. Berapa sih jumlah partner yang paling banyak? Nah, di sini bisa kelihatan jumlah partner yang paling banyak itu ternyata Laptopindo dan Visi Indo. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita blok. Kita cari, buka menu home. Ini conditional formatting. Kita cari data bar. Di sini bisa kita pilih warnanya. Saya ingin memilih warna biru misalnya. Jadi di sini kelihatan dengan warnanya yang jelas. Ternyata yang paling partner yang paling berkontribusi adalah Laptopindo dan Visi Indo. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu pada masing-masing lokasi siapakah partner terkuat dalam penjualan. Jadi di sini dicari partner terkuat dalam penjualan pada masing-masing lokasi. Jadi maksudnya itu kayak di Surabaya siapa partner yang paling kuat, di Jakarta siapa partner yang paling kuat, dan seterusnya. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah partner, lokasi, dan total. Partner pada masing-masing lokasi siapa partner terkuat dalam penjualan. Di lokasi kita masukkan, setelah itu partner kita masukkan, terus total kita masukkan. Partner mana yang paling kuat, berarti value juga ini masuk partner gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi bisa kita lihat ternyata yang paling terkuat di daerah Bali itu merupakan jadi di sini bisa kita lihat ternyata di daerah Bali yang paling terkuat itu adalah Komputindo. Untuk lebih jelasnya sama seperti tadi, kita tinggal blok. Kita cari conditional formatting data bar, kita tinggal pilih
Sama seperti ini, kita cari conditional formatting data bar. Ini juga. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata di daerah Bali yang paling tertinggi itu adalah Lab PZ Indo, di daerah Jakarta Lapotindo, dan di daerah Surabaya adalah Kompotindo. Nah, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir, berapa banyak unit yang terjual pada masing-masing partner di tiap-tiap area dan total penjualannya? Jadi kita analisa soalnya, ternyata yang dibutuhkan itu unitnya, partner, dan juga total. Jadi yang dibutuhkan adalah unit, amount, kita masukkan amount, setelah itu partner, dan lokasi di tiap-tiap area. Kita masukkan lokasi. Totalnya kita masukkan di value, amountnya kita masukkan di value juga. Ditanyakan berapa banyak unit di tiap-tiap daerah. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan desain pada pivot table yang telah kita buat. Nah, untuk melakukan desainnya, misal kita ingin merubah warnanya atau ingin mengganti desainnya, itu tinggal kita tekan tombol desain. Di situ ada pivot table style. Di sini banyak sekali pilihannya. Tinggal kita pilih saja. Misalnya ya, saya ingin pilih yang medium, yang warna biru misalnya. Nah, seperti ini. Fungsi selanjutnya ada namanya layout. Jadi seperti tadi tekan tombol desain. Di sini ada report layout. Report layout ini artinya kita ingin mengganti tata letak. Misalnya kita ingin menghilangkan judulnya seperti row labels. Nah, kita ingin menghilangkan judulnya, tekan saja ini. Jadi ini judulnya akan hilang, digantikan menjadi partner, lokasi, sum of total, dan sum of amount. Saya ingin merubah seperti tadi. Selanjutnya, layout selanjutnya ada namanya subtotal. Subtotal ini kita ingin memindahkan total datanya. Apakah akan dipindahkan ke atas atau ke bawah? Misalnya kita coba ya. Kita ingin pindahkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini subtotalnya berada di bawah, yang tadinya berada di atas. Bisa kita kembalikan lagi ke atas atau kita hilangkan subtotalnya. Nah, seperti itu. Kita kembali seperti awal. Selanjutnya ada yang namanya grand total. Nah, jadi grand total ini kita bisa menghilangkan, menonaktifkan grand total atau memindahkan grand total seperti tadi. Misalnya saya ingin menonaktifkan grand total. Nah, di sini grand totalnya akan hilang. Saya aktifkan kembali grand totalnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada salah satu fungsinya lagi yang namanya blank rows, artinya kolom kosong. Nah, jadi kita bisa membuat kolom atau baris kosong pada pivot table kita. Misalnya, saya ingin membuat tabel. Nah, pada umumnya di pivot table ini tidak ada kolom yang kosong atau tabel yang kosong. Maka saya akan membuatnya dengan tekan blank rows. Seperti ini. Jadi di sini akan disediakan kolom kosong. Bisa dilihat ini kolom kosong. Setelah kita menekan blank rows. Nah, saya ingin kembali lagi seperti tadi.
menghapus kolom kosong. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bisa menghitung pivot table atau bisa kita edit pivot table. Kita ingin menghitung jumlah diskonnya misalnya. Nah, caranya untuk mengedit atau melakukan perhitungan pada pivot table kita itu tinggal kita blok saja dan kita pindahkan di sheet baru. Jadi kita tinggal blok, bisa menggunakan Ctrl A atau Ctrl C juga bisa. Hitung diskon. Yang pertama kita menekan option. Di sini ada pilihannya. Kita tekan file, calculate file. Ketika sudah menekan calculate file, di sini tertera insert calculate file. Nah, di bagian name itu kita ganti name-nya jadi persen discount. Persen discount. Sedangkan di bagian formula kita jadi diskon. Setelah itu insert field dan price, insert field. Setelah itu kita tekan OK. Jadi di sini bisa kita melakukan perbaikan atau bisa kita menghitung pivot table yang sudah kita buat tadi. Di sini tertera diskonnya ada 0,13 sampai seterusnya. Demikian itulah penjelasan dari saya terkait dengan pivot table. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.